Pemirsa, dalam segmen Sekitar Kita kali ini kami akan mengajak Anda melihat kisah para petani perempuan di Tanah Karo. Selama 2 tahun mereka meninggalkan pertanian kimia dan beralih ke pertanian organik untuk bumi yang lebih sehat. Para petani ini mendapatkan program kesetaraan gender untuk pangan berkelanjutan dari Yayasan Pijer Podi atau YAPIDI. Karena kita hidup di dunia ini ada batasnya. Jadi jikalau kita meninggal, marilah kita tinggalkan lahan yang sehat, bumi yang sehat. Kita tetap meninggalkan mata air, jangan air mata kepada anak cucu kita. Selama 25 tahun, Herlina Boru Parangin-Angin menjadi petani di Desa Kandibata, Kabanjahe, Tanah Karo. Namun baru 2 tahun belakangan, perempuan kelahiran 8 November 1971 ini bertani dengan sistem organik. Lahan yang tidak lagi subur sebab penggunaan pupuk dan pestisida kimia selama puluhan tahun membuatnya sadar untuk beralih pada pertanian yang selaras dengan alam. Di lahan seluas 25 kali 20 meter ini, Herlina bersama suami menanam berbagai jenis sayur mayur dan buah. Ia membuat sendiri kompos padat, pupuk organik cair, insektisida dan pestisida dari bahan alami di sekitar lahannya, termasuk ekoenzim yang dibuat dari pepaya yang ditanam. Kalau dari segi biaya memang mengurangi dari pertanian biasa. Tapi kalau tenaga lebih banyak tenaga di pertanian organik. Karena kalau di kimia kita cuma memupuk sekali. Tapi kalau di organik kita harus ngecor. Ngecor dia seperti tanaman kita itu sawi pahit. Dia sekarang umurnya 21 hari tetapi dia sudah 2 kali dicor. Itu kalau secara organik. Kalau secara kimia cuma sekali ditaruh pupuk. Dan ini pun sawi manis kita umurnya masih 14 hari, dia udah 1 kali dicor. Kalau secara kimia dia cuma sekali juga dikasih pupuk. POC yang kami buat di dalam keluarga, sudah 6 bulan POC itu belum habis-habis. Baru sekali kami membuat POC, bertani hampir 2 tahun, belum habis sampai sekarang. Sejauh ini Herlina lebih berdaya dengan pertanian organik. Namun ia mengakui bahwa tantangan masih ada. Ia belum menemukan cara alami untuk mengusir beberapa hama pengganggu. Belum lagi ketika masa panen, hasil tani Herlina kerap diambil orang secara sembarangan, sebab lokasi lahannya berada tepat di tepi jalan raya. Namun tantangan terbesar bagi seorang petani organik seperti Herlina adalah belum adanya sistem pemasaran khusus komoditi pertanian organik. Kalau sekarang memang pemasaran belum ada secara khusus kami buat secara pemasaran organik, masih pemasaran lokal. Tapi dari biayanya, seandainya kimia 2.000, kita juga organik 2.000, tetapi kita di biaya sudah kita menang. Karena kita cuma mengumpulkan istilahnya POC, dia mengumpulkan cuma daun-daunan yang ada di sekitar lahan kita. Sama seperti Herlina, Mariani Boru Sinurat dari Desa Singgamanik, Kecamatan Munte, juga menerapkan pertanian organik pada sawahnya. Ia dan suami sudah 4 kali menanam padi organik. Biaya sedikit, hasil lebih baik, adalah keuntungan bertani organik menurut ibu dari 3 anak ini. Herlina dan Mariani mendapatkan pengetahuan tentang pertanian organik dari YAPIDI atau Yayasan Pijer Podi. Melalui program kesetaraan gender untuk pangan berkelanjutan, YAPIDI membangun kesadaran dan edukasi tentang pertanian organik kepada petani perempuan di 3 desa di Kabupaten Karo, Desa Singgamanik, Sukarame, dan Kandibata. YAPIDI mengakui bahwa perjalanan Tanah Karo menuju organik masih panjang. Sebab konsep bertani serba instan yang sudah dijalankan berpuluh tahun sulit diubah.
kendala bagi kami sebetulnya itu dari komen mereka, artinya agak repot satu. Karena kan selama ini mereka kan udah instan. Jadi kalau kita suruh misalnya buat ekoenzim, kita kumpulkan bahan ini, kemudian coba diracik, fermentasi, nunggu waktu sekian minggu baru bisa digunakan, begitu. Jadi nunggu itu mereka mungkin agak kesulitan. Kemudian lingkungan sendiri, kan mereka ini kan artinya samping ini semua kan masih ya artinya sudah pandemi mungkin, endemi daripada penyakit. Jadi mereka ini sebetulnya ya dari biasa dia pakai kimia, disuruh pakai yang non kimia, artinya kan serangan makin berat sama mereka. Sehingga itu mungkin datang ke kita, ini bagaimana ini Pak, bagaimana Pak, coba ini bikin lagi, coba lagi bahan yang ini, itu. Nah itu satu. Kemudian satu, karena kan kebanyakan memang perempuan yang lebih aktif dari kawan bapak. Jadi seperti yang bilang tadi, aku kan kenek katanya. Jadi utamakan ibu ini gitu. Sebetulnya mau kita nggak begitu. Nah jadi sekarang kan artinya udah mulai pelan-pelan mereka itu mau. Di Desa Kandibata ada Inget Borukaro yang juga sudah menjalankan pertanian organik selama 2 tahun. Inget bahkan sudah memiliki rumah kompos dan kompos hijau di lahannya yang seluas 15 kali 30 meter ini. Ia juga memiliki filter air agar air yang mengalir ke lahannya tidak begitu terkontaminasi dengan air yang masih mengandung kimia di sekitar lahan. Mereka udah berani berucap, ini lebih sehat begitu. Ini lebih sehat gitu dia. Jadi bilang kata organik itu sama mereka ini artinya sudah mulai membudaya begitu. Jadi kalau misalnya sekarang kan mahal pupuk, ada pupuk organik, kata sekarang mahal pestisida, ada pestisida alami gitu. Jadi itu pun artinya sudah ada perubahan sikap mereka. Meski baru beberapa tahun, apa yang sudah mereka lakukan merupakan sebuah kemajuan untuk pertanian dan ketahanan pangan. Seperti ungkapan yang para petani perempuan ini gaungkan, ngeluh sehat alu organik, bertani sehat, bumiku selamat. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.